Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana oleh Allah telah memberikan nikmat sehat kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di ruang perpustakaan SMA Negeri 2 Medan. Selawat berkata salam, marilah sama-sama kita sajikan ke hadirat Nabi Muhammad SAW yang mana oleh beliau telah membawa kita dari zaman kebodohan hingga dengan zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti saat ini. Penghormatan saya kepada Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Medan dan penghormatan saya kepada Bapak Ibu Guru yang telah meluangkan waktu untuk hadir di acara pemahaman dan pengalaman konsep budaya berpikir. Saya Irfan Syah KSPD, calon penggerak angkatan 11 SMA Negeri 2 Medan Aceh Timur. Para untuk pengembangan pertama di sini saya bukan sebagai istilahnya menggurui, tapi di sini berbagi pemahaman dan pengalaman. Mungkin duluan saya yang mendapat kesempatan, jadi saya yang berdiri di depan. Mungkin di lain kesempatan Bapak Ibu akan berdiri juga di depan sebagai untuk membagi pemahaman dan pengalaman. Baik, untuk yang pertama kita pernah mendengar kata budaya positif. Nah, coba Bapak Ibu bayangkan hal apa yang terlintas di pikir Bapak Ibu tentang budaya positif. Mungkin ada rekan-rekan yang mau menjawab. Boleh Ibu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita mendengar kata budaya positif, hal apa yang terlintas di pikiran Bapak dan Ibu? Kalau menurut saya sendiri, yang terlintas di pikiran saya adalah budaya positif itu adalah kita membiasakan melakukan hal-hal yang baik, baik itu dalam lingkungan rumah, keluarga, atau di lingkungan sekolah. Jadi kita seharusnya selalu membiasakan perilaku yang baik yang bisa memberikan contoh yang positif kepada siapapun. Oke, sekian. Assalamualaikum. Oke, baik. Mungkin ada dari rekan lain yang ingin, boleh Ibu Siti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menurut saya, ketika saya mendengar budaya positif di sini adalah usaha seorang guru dalam menciptakan atau metode bagaimana siswa atau peserta didik kita untuk atau mau bersikap membawa perubahan ke arah yang lebih positif, ke arah yang lebih baik, ke arah yang lebih ke arah yang lebih memajukan dari yang sebelumnya. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Siti dan Ibu Rija. Selanjutnya, budaya positif sendiri itu adalah merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Hampir sama dengan pemikiran
tadi pemikiran Ibu Tri Hijrah dan pemikiran Ibu Siti Maharyani. Oke, selanjutnya budaya positif apa yang telah Bapak Ibu terapkan di sekolah sebagai kebiasaan untuk membentuk karakter baik pada murid. Nah, coba Bapak Ibu jabarkan budaya positif apa yang sudah Bapak Ibu terapkan pada murid kita. Apakah hal itu sudah efektif atau ada perlu perbaikan? Ada yang mau jawab? Ada yang mau jawab? Putri mungkin mau jawab. Ini contoh ya. Boleh, bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Budaya positif yang telah kami terapkan di sekolah, contohnya bersikap sopan santun dan meminta izin pada guru bila akan masuk atau keluar kelas pada saat jam pembelajaran. Sekian dan terima kasih. Oke, baik. Mungkin ada yang lain? Boleh Ibu Siti dulu atau Ibu Siti dulu? Oke, baik. Budaya positif yang telah diterapkan di sekolah ini salah satunya yaitu ketika siswa datang paginya memberi salam dan menyalamkan guru. Kemudian ketika bertemu antara siswa satu dengan siswa kawan yang lainnya juga memberikan salam. Baik, ini yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Ada tambahan sama Yofri? Tambahan dari saya adalah budaya positif yang kita terapkan di sekolah sebagai kebiasaan untuk membentuk karakter baik pada murid datang tepat waktu. Itu yang sangat-sangat bisa memberikan contoh yang baik ya. Contoh yang kita berikan dulu dari kita sendiri sebagai guru untuk datang tepat waktu, kemudian kita untuk siswa. Jadi dari guru dulu memberikan contoh, dilanjut ataupun contoh oleh siswa, kemudian mematuhi segala aturan yang ada di sekolah dan masuk kelas ya tepat waktu juga, tidak ada izin keluar ataupun tidak ada keluar masuk tanpa izin. Itu menurut saya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Kita tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke, selanjutnya benar sekali yang tadi Ibu Tri sampaikan, Ibu Siti sampaikan, dan Pak Agus sampaikan bahwa kita sebagai pendidik menurut Ki Hajar Dewantara, kita sebagai individu itu diibaratkan sebagai petani. Kita diibaratkan sebagai petani. Nah, murid itu diibaratkan sebagai tanaman atau bibit. Nah, yang selanjutnya apa yang diperlukan? Sudah ada petani, kemudian tanaman, apa lagi yang dibutuhkan? Pupuk. Ada yang lebih utama? Ada yang lebih utama lagi? Ini kan sudah ada petani, kemudian ada tanaman. Nah, yang lebih utamanya apa? Media atau tanah, oke. Atau lahan. Nah, lahan itu diibaratkan sebagai sekolah. Jadi ada petani, ada bibit atau tanaman itu sebagai murid, kemudian sekolah itu sebagai lahan atau tanah. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, selanjutnya
Oke, selanjutnya kita sebagai guru harus bertanggung jawab terhadap lingkungan positif. Nah, apa itu lingkungan positif? Lingkungan itu positif itu adalah di sana ada warga yang saling mendukung, saling derajat dan saling bekerja sama. Jadi tanggung jawab kita sebagai guru harus menciptakan lingkungan positif. Kemudian lingkungan positif itu akan terwujud bila saling mendukung, saling derajat dan saling bekerja sama. Nah, setelah lingkungan positif itu terwujud, cara penerapannya adalah dengan melakukan kebiasaan baik atau kebiasaan baik. Selanjutnya, setelah kita melakukan kebiasaan baik, contohnya seperti yang tadi saat penyambutan siswa di depan sekolah itu kita menggunakan 3S, yaitu sapa, salam, dan senyum ya. Oke. Nah, di kebiasaan itu akan dengan kita melakukan kebiasaan baik, otomatis akan menumbuhkan budaya positif atau karakter yang baik. Nah, setelah menumbuhkan budaya positif ini, nah, ini adalah tugas kita sebagai guru untuk membiasakan murid atau memberi keteladanan kepada siswa. Selanjutnya, konsep budaya positif. Ada 10 konsep yang akan kita bahas pada hari ini. Yang pertama, itu ada perubahan paradigma belajar. Yang kedua, ada disiplin positif. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Yang keempat, itu ada kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, ada posisi kontrol restitusi. Yang keenam adalah keyakinan kelas. Yang ketujuh, segitiga restitusi. Baik, kita akan bahas yang pertama. Nah, sebelum kita melakukannya, saya ingin buat permainan. Boleh berpasangan? Berpasangan boleh? Enggak, apa-apa, duduk berhadapan aja, duduk berhadapan aja. Oke, duduk berhadapan saja. Nah, tugasnya salah satu tepalkan tangan, salah satu. Nah, yang satu lagi bertugas untuk bagaimana cara kawan tersebut mau membuka kepalan tangan tersebut. Boleh dengan membujuk, menghakdik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, mengkritik, bahkan menawarkan uang agar bersedia membuka telapak tangan. Boleh dicoba. Coba yang satu kepalkan tangan, yang satu berusaha membuka dengan cara seperti yang tadi, ada membujuk, menghakdik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, mengkritik, bahkan bisa dengan menawarkan uang. Boleh? Silakan, kita kasih waktu 30 detik. 30 detik ya. Bagaimana kawan-kawan tadi bisa membuka tangannya? Apakah dengan memarahi? Apakah dengan gini? Nah, coba satu mengepalkan tangan. Gak apa-apa, bentar lagi. Bentar aja. Apa ini? Oke, langsung aja ya. Siapakah Bapak Ibu
yang membuka telapak tangan? Ada yang buka telapak tangan di sini? Ada yang membuka tadi kepalanya? Ada siapa yang membuka? Bu Dewi. Alasannya kenapa membuka? Saya membuka tangannya dengan membujuk dengan rayuan. Iya, boleh. Siapa dari Bapak Ibu yang membuka tangannya? Mengapa? Alasannya? Apa? Ini aja. Udah. Oke. Nah, Bu Dewi tadi membuka telapak kepala tangannya itu karena terbujuk rayuan ya, terbujuk rayuan Ibu Tri. Oke. Kemudian siapa Bapak Ibu yang kepala tangannya masih tetap tertutup? Siapa? Ada alasannya? Gak ada. Oke. Nah, dalam kegiatan ini sebenarnya sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol membuka telapak? Siapa yang menjadi kontrol? Oke, itu benar. Berarti yang membuka atau menutup kepala itu berarti diri kita sendiri. Begitu juga dengan anak. Jadi guru ini bukan untuk mengontrol. Ya. Oke. Selanjutnya yang pertama itu perubahan paradigma. Menurut William Glasser, beberapa mengmiskonsepsi makna tentang kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Benar apa enggak? Salah. Nah, tadi kan pembelajaran yang tadi kepalan sama tidak kepalan, tapi yang mengontrol murid itu adalah siapa? Diri siswa sendiri. Oke, kita lanjut. Ilusi yang kedua, ilusi bahwa semua perbuatan positif, efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa semua perbuatan positif, efektif dan bermanfaat. Perbuatan positif itu efektif dan bermanfaat. Ya, oke. Selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Benar atau salah? Salah. Oke, selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Oke, kita lanjut. Nah, bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada teori kontrol? Menurut Stephen, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap dan perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan. Cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Nah, ini ada teori kontrol dengan stimulus respon dengan teori kontrol. Beda antara stimulus respon dan teori kontrol. Nah, oke. Nah, di stimulus respon itu realitas atau kebutuhan kita sama.
Nah, teori kontrolnya padahal realita kebutuhan kita berbeda. Iya atau benar? Benar atau salah ini? Benar kan? Kalau stimulus respon kebutuhan kita sama, tapi kenyataannya tidak sama. Oke. Selanjutnya semua orang melihat hal yang sama. Kemudian teori kontrolnya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Ya, sampai yang terakhir model berpikir menang kalah. Sebenarnya model berpikir harus menang-menang karena kita nggak ada menang kalah, yang ada adalah menang-menang. Selanjutnya, oke, ini ada gambar tentang stimulus respon vs teori kontrol. Ada yang bisa menjelaskan gambaran ini? Ya, ada yang bilang 6 dan ada yang bilang 9. Ini kenapa? Boleh dijawab, Bu? Baik, terima kasih Pak. Menurut saya ada yang bilang 6 dan 9 itu tergantung pandangan dan posisi masing-masing orang. Karena di posisi yang berbeda bisa jadi kita memberikan jawaban yang berbeda. Jadi juga dengan pandangan kita mengenai suatu hal. Gitu, Pak. Oke, tepuk tangan untuk Ibu Nalia. Oke, jawabannya benar. Jadi ini adalah tergantung posisi atau tergantung pandangan. Nah, kalau kita berdiri di sebelah kiri, otomatis itu akan menjadi angka 9. Nah, kalau kita berdiri di sebelah kanan, otomatis angka itu akan berubah angka 6. Jadi semua tergantung posisi. Selanjutnya, disiplin positif. Apa sesungguhnya anti disiplin? Kemudian, apa kaitannya dengan nilai-nilai kebajikan? Kemudian, bagaimana kita berperilaku? Nah, disiplin. Biasanya disiplin itu identik dengan kata-kata apa? Apa-apa aja? Disiplin itu ada tata tertib. Kemudian apa lagi biasanya? Ini biasanya bukan berarti benar ya. Biasanya di pikiran kita kalau sudah ada disiplin, ada tata tertib. Kemudian ada apa lagi? Ada peraturan. Kemudian ada semua peraturan. Jika kita melanggar peraturan, ada hukuman, ada sanksi. Oke. Nah, disiplin itu paradigma kita itu ada tata tertib. Ini paradigma ya. Ada peraturan, kemudian ada hukuman, ada ketidaknyamanan. Nah, sebenarnya disiplin itu adalah bagaimana kita belajar mengontrol diri, bertanggung jawab, dan membangun motivasi intrinsik. Itu yang sebenarnya disiplin, bukan yang sebelah kiri. Yang sebenarnya adalah belajar, ada kontrol diri, bertanggung jawab, dan motivasi intrinsik. Oke, selanjutnya Bapak pendidikan kita Ki Haji Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utama harus ada disiplin yang kuat. Kemudian disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Kemudian jika tidak memiliki motivasi internal, maka memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan atau memotivasi eksternal yang berasal dari luar. Jadi ini
motivasi eksternalnya itu dari kita dulu untuk membangun motivasi atau membangun disiplin pada anak. Oke, selanjutnya disiplin diri bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan karena mereka mendasarkan tindak-tindakan pada nilai-nilai kebajikan universal. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi intrinsik pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang merdeka dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan yang ingin dicapai setiap individu. Nah, sifat-sifat positif itu sama kaitannya dengan profil pelajar Pancasila yang diterapkan di guru-guru merdeka. Mungkin nih agak belum ya. Itu ada beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berpikir kritis, kreatif, mandiri, gotong royong, dan etis. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Mengapa kita melakukan segala sesuatu? Kemudian, apakah kita melakukan sesuatu karena ada dorongan dari lingkungan atau dorongan dari orang lain? Kemudian, pernahkah kita melakukan sesuatu untuk mendapatkan senyuman atau pujian dari orang lain, mendapat hadiah atau mendapatkan uang? Apalagi kira-kira alasan yang orang tersebut melakukannya? Nah, ini ada 3 motivasi menurut Diana Gosson. Yang pertama itu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Oke. Sebagai guru, saat Bapak Ibu hadir di kelas tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan Bapak Ibu? Boleh dijawab? Motivasi yang mendasari tindakan Bapak Ibu. Oke, Jawab. Sebagai seorang guru saat Bapak Ibu hadir mengajari pada sempat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan Bapak Ibu? Kalau saya pribadi merasa karena bertanggung jawab atas apa yang sudah diberikan kepada kita, bukan karena ditegur oleh atasan, tapi karena memang tanggung jawab. Oke, baik. Tepuk tangan dulu. Oke, jawabannya adalah tanggung jawab. Oke, kita lanjut. Sebagai seorang guru, saat Bapak Ibu hadir mengajar di kelas pada waktu, yang pertama ada motivasi mendasari tindakan Bapak Ibu. Yang pertama, tidak ingin ditegur atasan. Kemudian ada ingin mendapat pujian, kemudian mendapat penghargaan atau prestasi, kemudian menghargai waktu, menghargai diri sendiri,
sebagai teladan bagi murid-murid. Kemudian selanjutnya, manakah motivasi yang paling kuat mendasari Bapak Ibu? Ini boleh dijawab, boleh pilih 1, boleh pilih 2, boleh pilih 3. Baik, motivasi yang mendasari tindakan Bapak Ibu yang saya pilih yaitu yang terakhir, menghargai waktu, menghargai diri sendiri sebagai teladan bagi murid-murid. Oke, yang lain? Yang lain? Kalau saya ingin pilih 2. Yang pertama menghargai waktu, kemudian mau juga mendapat penghargaan. Karena ini kan boleh pilih, terserah kita. Ini kan motivasi kita. Oke, kita lanjut ya. Bila di sekolah tidak ada peraturan, nah ini boleh bayangkan. Bila di sekolah kita tidak ada peraturan yang mengharuskan guru datang tepat waktu, dan tidak ada surat teguran bagi guru yang datang terlambat, dan tidak ada atasan yang memuji Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu akan tepat waktu mengajar? Iya. Berarti itu tanggung jawab kita sebagai guru. Oke, kita lanjut. Nah, menurut Bapak Ibu, dari ketiga jenis motivasi tadi, motivasi manakah yang saat ini paling banyak mendasari perilaku murid-murid kita di sekolah? Nah, di sekolah kita ya, ini berbicara di sekolah kita ya. Nah, motivasi yang mana nih? Mendapatkan imbalan atau penghargaan. Nomor 2. Iya. Oke, berarti di sekolah kita masih mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Sebenarnya itu hal yang kurang baik. Nah, inilah tugas kita sebagai guru yang harus sangat-sangat bekerja keras untuk membawa perubahan. Nah, ini ada lagi strategi apa yang selama ini Bapak Ibu terapkan untuk menanamkan disiplin positif pada murid-murid. Nah, bagaimana hasilnya? Ada yang mau jawab? Strategi. Pembiasaan, Pak. Oh, boleh. Jadi strategi yang saya lakukan sama ini di kelas yaitu dengan membuat kebiasaan-kebiasaan untuk disiplin positif, seperti membuat kesepakatan kelas A, kemudian memberikan penguatan kepada siswa berupa ujian atau penghargaan secara verbal, supaya mereka termotivasi untuk selanjutnya tetap berbuat baik atau melakukan hal-hal yang positif atau berdisiplin positif, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk Ibu Nalia. Selanjutnya ini ada hukuman PS konsekuensi. Nah, kita jawab soal ya. Soal pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimatnya, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini termasuk ke dalam hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, kita lihat jawabannya. Konsekuensi. Oke, selanjutnya kita lihat soal selanjutnya.
Bila siswa datang lambat, lari mengelilingi lapangan 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini termasuk konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Oke, benar. Selanjutnya, membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi jawabannya ya. Oke, kita lihat. Oke, benar jawabannya konsekuensi. Selanjutnya, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Oke. Nah, selanjutnya, murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai dengan peraturan sekolah. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, benar. Selanjutnya, kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan 3 pelajaran selama 10 menit. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Nah, di sini ada identitas gagal dan identitas sukses. Nah, berarti kalau kita memberi hukuman itu akan menciptakan identitas gagal. Nah, di hukuman dampak pada murid itu mereka akan bersikap marah, kemudian merasa bersalah, kemudian rendah diri dan mengasingkan diri. Nah, sementara di konsekuensi, kalau kita menerapkan konsekuensi, mereka akan kehilangan hak, waktu, jeda seorang diri atau penahanan. Kemudian kalau di hukuman itu berlaku, kalau hukuman itu tiba-tiba, kemudian tidak diharapkan atau sangat melukai. Kemudian ketika kita memberikan konsekuensi, mereka sudah mengetahui konsekuensi dari apa yang telah mereka langgar. Kemudian masuk akal, konsekuensinya masuk akal. Nah, selanjutnya hukuman itu dibuat oleh guru. Nah, sementara konsekuensinya dibuat oleh guru dan murid, jadi sama-sama. Kemudian menyakitkan, guru menjalani konsekuensi dengan menyalahkan, mengkritik, menyindir, dan merendahkan. Nah, sementara jika di posisi konsekuensi membantu guru menyatakan peraturan. Jadi nanti guru akan menyatakan peraturan apa yang telah kalian langgar, melakukan peringatan dan menerapkan konsekuensi. Oke, kita tidak bahas dulu tentang restitusi karena kita bahas dulu dengan hukuman dan konsekuensi. Selanjutnya, nah, dihukum oleh penghargaan itu akan, yang pertama akan berdampak pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian penghargaan tidak efektif, kemudian penghargaan merusak hubungan dan seterusnya. Nah, ini yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan dasar manusia atau kebutuhan kita, yang pertama adalah bertahan hidup. Yang kedua, cinta, kasih sayang, dan rasa terima kasih. Selanjutnya ada kekuasaan dan penguasaan. Selanjutnya kebebasan. Nah, yang kelima ada kesenangan. Nah, Bapak Ibu, mungkin siswa kita bertingkah
ada hal yang tidak terpenuhi oleh mereka, makanya mereka bersikap hal demikian. Mungkin sebelum kita menghakimi siswa, sebaiknya kita sebagai guru melihat dulu apakah kebutuhan kelima-lima ini sudah terpenuhi untuk siswa. Nah, bila belum terpenuhi, usahakan kita mendekati siswa untuk agar jadi kita tahu titik permasalahannya gimana. Misalkan siswa suka mengganggu teman di kelas, itu termasuk ke dalam kebutuhan apa yang belum terpenuhi. Nah, bisa jadi cinta kasih sayang, bisa jadi juga kesenangan dia mencari kesenangan dengan mengganggu temannya, bisa jadi. Nah, itu adalah tugas kita. Selanjutnya, kebutuhan apa yang tidak dipenuhi? Contohnya, aku bosan, masa belajar cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Ini termasuk kebutuhan apa yang perlu dipenuhi? Nah, ini adalah kebebasan. Jadi siswa ini perlu kebebasan. Nah, misalnya aku bosan belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengan ibu aja. Nah, itu termasuk ke dalam kebebasan. Selanjutnya, ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan enak, seru jadinya. Ini termasuk ke dalam apa? Kebutuhan yang dipenuhi. Kesenangan. Oke. Ya, benar. Selanjutnya, aku sebel gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Oke, ini ada 5 kebutuhan. Aku sebel gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Oke, kita lihat jawabannya. Penguasaan. Oke, selanjutnya kita lanjut yang kelima ada posisi kontrol restitusi. Program disiplin yang berpusat pada murid yang dikembangkan oleh Diana Gosten dengan pendekatan restitusi yang disebut 5 posisi kontrol. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua membuat rasa bersalah, yang ketiga peran sebagai teman, kemudian posisi pemantau, nah selanjutnya posisi manajer. Oke, kita lihat videonya. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini,
kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Goshen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren!
apa ini nak? Terlambat lagi ya sayang? Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu, bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar.
Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang Baik Bapak Ibu, dari kelima posisi kontrol yang sudah dipaparkan melalui video tadi, saya pribadi ingin mengetahui diri kita berada di posisi mana pada saat ini. Boleh ada yang mau menjawab? Ada yang mau jawab? Oke. Baik, kalau saya 5 posisi kontrol yang saat ini, yang pertama menghukum. Boleh pilih lebih dari satu? Boleh. Menghukum. Kemudian nomor 2, membuat rasa bersalah murid-murid. Dan yang ketiga sebagai teman. Baik, saya sampai. Baik, mungkin ada yang lain. Ibu Nafita Dewi, boleh posisi. Terima kasih. Kalau menurut saya di antara 5 ini yang bisa saya gunakan yang pernah hukum. 2, membuat rasa bersalah. Terima kasih. Yang lain? Kalau saya yang pernah saya lakukan yang pertama sebagai teman, pemantau dan pernah juga menjadi yang nomor 5. Demikian. Ya cukup. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang sudah membagi posisi kita sebagai apa. Nah, kita lihat. Baik, sebenarnya posisi pertama dan posisi kedua itu akan menciptakan generasi gagal atau murid yang gagal. Jadi untuk posisi pertama dan posisi kedua diharapkan mungkin yang sudah terjadi sudahlah, untuk kedepannya diharapkan yang posisi pertama dan posisi kedua itu ditiadakan. Jadi untuk menciptakan generasi yang sukses itu kita sebagai guru harus menjadi posisi teman, posisi pemantau, dan posisi manajer. Nah, bila kita sebagai guru belum sanggup, memang di sini yang paling the best adalah posisi manajer. Itu paling diharapkan. Nah, bila kita belum sanggup di posisi manajer, minimalnya di posisi sebagai teman atau pemantau, itu yang diharapkan. Nah, yang diharapkan di atas nomor 2, nomor 1 itu gagal, itu akan menciptakan identitas gagal. Oke, selanjutnya, nah ini coba bayangkan, ini ada di rumah dan di sekolah atau di tempat kerja. Kita kalau di rumah
Di posisi apa kita sering? Wah, ada yang mau jawab? Ayo Ibu Siti. Sebagai seorang ibu, kalau di rumah itu saya mendekati anak saya, pertama saya jadikan dia sebagai teman saya. Kemudian tentunya dan yang lain juga akan seperti itu. Sebagai manajer, dan juga tentunya pemantau juga. Ketiga poin itu yang sering diterapkan oleh ibu-ibu di rumah dan termasuk saya juga. Oke, terima kasih. Mungkin ada yang lain? Oke. Nah, tadi Ibu Siti sudah menjawab. Kalau di rumah Ibu sebagai teman, kemudian pernah juga sebagai pemantau dan manajer. Nah, itu hal yang diharapkan. Tapi ada juga yang kita kehidupan kita masih banyak juga di rumah kita memposisikan diri sebagai penghukum. Kenapa begitu? Saya sendiri juga mungkin pernah berposisi sebagai penghukum ketika anak melakukan kesalahan dan itu, jadi itu termasuk ke dalam hal yang tidak dibolehkan. Oke, kita lanjut. Selanjutnya ada keyakinan kelas. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Nah, kemungkinan jawabannya adalah untuk keselamatan. Nah, ini keyakinannya adalah keselamatan. Kenapa dibuat peraturan menggunakan helm? Nah, tujuannya untuk keselamatan. Nah, inilah yang dinamakan dengan keyakinan. Kemudian, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Nah, keyakinannya, kemungkinannya adalah untuk kesehatan atau keselamatan. Selanjutnya, nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut dengan suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Nah, keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Nah, ini bisa kita lihat perbedaan antara peraturan dan keyakinan. Nah, kalau di peraturan, kembalikan barang ke tempatnya. Nah, keyakinannya adalah bertanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Keyakinannya adalah saling menghormati. Selanjutnya, dilarang merokok. Keyakinannya adalah menjaga kesehatan. Selanjutnya, hadir di sekolah sebelum pembelajaran dimulai. Nah, keyakinannya adalah komitmen. Selanjutnya, yang ketujuh, restitusi. Segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali dalam kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat kesalahan. Segitiga restitusi suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar mendapatkan menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, proses 3 tahapan pada segitiga restitusi. Yang pertama itu ada menstabilkan identitas. Kedua,
validasi tindakan yang salah, kemudian yang terakhir menanyakan keyakinan. Nah, di menstabilkan identitas biasanya kita bisa menggunakan kata-kata setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi tahapannya kalau anak melakukan kesalahan, jadi langkah pertama adalah menstabilkan identitas dengan cara menggunakan kata setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kemudian tindakan kedua adalah validasi tindakan yang salah. Nah, di sini adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kamu tentu punya alasan melakukan ini. Jadi kita tanyakan alasan dia melakukan kesalahan tersebut. Kemudian menanyakan keyakinan kelas. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati yang kemudian kalian langgar atau dia langgar? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Oke, selanjutnya ini ada video, boleh? Aulia, silakan duduk. Bagaimana kabarmu, Aulia? Saya kesal sekali dengan ulah Nurul tadi, Pak. Dia tidak bersedia meminjamkan buku catatannya. Padahal saya hanya ingin menyalin tugas. Setiap orang tentunya kesal jika tidak diajukan. Lalu apa tindakan kamu tadi, Aulia? Tadi saya robek buku catatannya, tapi cuma sampelnya aja kok, Pak. Kesel banget saya. Wajar jika kita emosi. Lalu, apa Aulia puas dengan tindakan itu? Tentu tidak, Pak. Saya akui saya salah sudah merobek bukunya. Lantas, seperti apa sikap yang Aulia yakini? Harusnya saya lebih sabar dan menghargai milik orang lain. Jadi, apa rencana Aulia untuk memperbaiki keadaan ini? Saya akan meminta maaf kepada Nurul, Pak. Dan saya juga bersedia untuk mengganti sampul bukunya yang saya rusak tadi. Gimana, Pak? Setuju. Bagaimana perasaanmu jika sudah melakukan tindakan yang kamu yakini itu, Aulia? Tentunya, saya akan menjadi pribadi yang lebih tenang dan sabar, Pak. Baiklah, Aulia. Mari kita pikirkan penyelesaian masalah ini. Jika perlu, kita panggil Nurul. Bagaimana? Siap, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, Bapak Ibu, itu tadi video tentang segitiga restitusi. Jadi diharapkan kita guru bisa melakukan segitiga restitusi dengan cara yang pertama tadi adalah menstabilkan identitas dulu, jangan langsung mengejar anak. Jadi kita tugasnya menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah. Kita tanya apakah tindakan itu sudah benar atau salah. Jadi selanjutnya dengan menanyakan keyakinan apa yang telah mereka langgar. Baik, mungkin sekian paparan dari saya mengenai pemahaman dan pendapat budaya positif
Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah yang gawat nah merekam.